Halo, selamat bertemu lagi rekan mahasiswa yang terkasih ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang dasar estetika tata ruang dalam ya. Jadi dalam penataan ruang dalam itu ternyata ada nilai-nilai atau ada dasar estetikanya supaya ruang itu bisa terlihat menarik, kemudian terlihat harmonis gitu ya, kemudian terlihat. Jadi secara visual mata kita melihat ruangan tersebut itu seperti yang membuat kita tuh nyaman gitu walaupun kita belum masuk ke ruangan tersebut begitu ya. Jadi itu semacam mengandung nilai estetika begitu ya. Sehat selalu ya, sejahtera selalu bagi Anda semua. Oke, kita mulai untuk pembahasannya. Kita bagi ya menjadi dua sesi ya karena ini panjang sekali. Mungkin menjadi slide 1 sampai slide 20 ya. Slide iya 20 kurang lebih. Satu sesi pertemuan ya. Dasar-dasar estetika tata ruang dalam. Kita ketahui dulu ya sebelum kita masuk ke topik pembahasan, estetika atau keindahan itu menurut Amos Oxford adalah nilai-nilai yang menyenangkan pikiran, mata, dan telinga. Jadi kalau sesuatu itu indah kalau sesuai dengan tujuan dan fungsinya atau kegunaannya, itu menurut Socrates ya. Kemudian menurut Plato bahwa estetika itu ya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi indah dalam proporsi di mana unsur-unsurnya disatukan secara harmonis. Jadi bentuknya itu menjadi ideal. Jadi memang kesan di awal ya kita melihat, kita merasakan itu seperti menyatu begitu ya, proporsional, harmonis ya, indah, sesuai dengan fungsinya. Nah itulah apa yang terkandung dalam visual kita itu tadi. Jadi mencerminkan ruangan tersebut memiliki estetika yang tinggi atau yang bagus begitu. Nah, sedangkan keindahan menurut Izar 1992 itu memiliki dua unsur utama, yaitu keindahan bentuk dan keindahan ekspresi atau keindahan lahir dan keindahan batin. Keindahan bentuk berkaitan dengan sesuatu yang lebih nyata, dapat diukur atau dihitung, sedangkan keindahan ekspresi lebih banyak berbicara mengenai sesuatu yang lebih abstrak atau yang lebih suka diukur ataupun dihitung karena patokan-patokannya yang lebih samar atau absurd ya. Keindahan yang bentuk yang mempunyai patokan-patokan tertentu yang berlaku bagi semua macam keindahan, yaitu terpenuhinya adapun syarat-syaratnya ya, antara keterpaduan, kemudian ada keseimbangan, ada proporsi dan skala. Nah, sedangkan untuk syarat-syarat terkait dengan keindahan ekspresi, nanti kita bicara tentang karakter, gaya, dan warna. Jadi makanya kita buat menjadi dua sesi pertemuan ya. Kita bicara tentang keterpaduan dulu ya. Keterpaduan atau istilahnya itu unity ya, dimana merupakan tercapainya suatu susunan dari berbagai unsur yang menjadi satu kesatuan utuh dan serasi. Nah, asas penting dalam semua karya seni menuntut adanya suatu keterpaduan. Suatu karya seni yang sedemikian tidak sistematis dan rumit sehingga semua bagiannya terlihat berdiri sendiri ya, jadi tidak ada keterpaduan di situ, seakan-akan berdiri sendiri terpisah ya, dan tanpa hubungannya berarti akan sulit untuk dikatakan memiliki nilai-nilai keindahan. Nah, semakin sedikit jumlah unsur yang harus disatukan, maka kita akan menjadi semakin mudah untuk mencapai keterpaduan. Tapi kalau unsur-unsurnya itu banyak, semakin besar, maka kita akan sulit ya untuk menata suatu interior yang di situ terdapat keterpaduan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai keterpaduan itu? Ada beberapa cara ya, salah satunya dengan mengkombinasikan dengan bentuk geometri. Kemudian yang kedua dengan subordinasi ataupun dominasi. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan bentuk-bentuk yang sama. Nah, seperti apa itu dengan bentuk-bentuk geometri ataupun dengan subordinasi dan dominasi, kemudian dengan menggunakan bentuk-bentuk yang sama. Nah, berikut adalah penjelasannya. Dengan bentuk geometri ya, perpaduan antara lain dengan menggunakan piramid, kubus, bola, kerucut, silinder dan lain-lain ya, bahwa itu adalah bentuk-bentuk geometri ya yang kita kenal ya, dan kita rasakan bahwa masing-masing punya bentuk yang utuh. Nah, dalam hal ini banyak bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang menggunakan bentuk geometris seperti ini ya, penggunaan segitiga untuk atap,
kemudian segi 4 untuk dinding, masa bangunan, dinding, lantai atap dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan subordinasi maupun dominasi, bahwa prinsipnya itu memadukan berbagai ukuran suatu bentuk dengan mengejarkan unsur-unsur minor dan menonjolkan unsur mayor. Seperti ini ya, seperti di foto, kita menonjolkan kursi besar nih, sofa besar dibanding dengan unsur minornya. Gitu ya, ini kursi kecil ini kan dibuat untuk kaki ya, untuk meletakkan kaki kita waktu kita mau menyelonjorkan kaki ya. Jadi yang utamanya, mayornya itu yang sofanya begitu ya, sedangkan yang kecil itu tidak ditonjolkan. Dan dengan cara sedemikian rupa sehingga unsur utama jadi kurang utama sehingga membantu penonjolan unsur utama, itu yang minornya ya. Dominasi juga dapat disusun dengan cara pembingkaian, penambahan bentuk yang menarik, yaitu dengan menambahkan unsur-unsur di samping sisi-sisinya yang mirip bentuknya namun dengan ukuran yang lebih kecil. Sofa dengan kursi kecil, kemudian figura besar dengan mungkin figura yang kecil. Jadi supaya terdapat penyusunan dominasi ya, pembingkaian, benda-benda bentuk yang menarik dan sebagainya, itu diletakkan di sisinya gitu. Kemudian dengan subordinasi maupun dominasi. Nah, seperti ini ya. Penataannya jika kita sebagai contoh untuk pemasangan figura ya. Satu yang dominan gini ya, kemudian yang sebelahnya itu yang kecil-kecil begitu. Jadi seakan-akan melengkapi. Dan kemudian ada pertimbangan juga, begitu ini vertikal ya, itu diwakilkan dengan bentuk atau motif yang ada di laci bentuk vertikal. Kemudian bentuk horizontalnya itu dilambangkan dengan figura yang kecil-kecil seperti itu. Jadi di sini ada perpaduan antara bentuk subordinasi dengan dominasi. Itu sebagai contoh ya. Kemudian keterpaduan dengan bentuk yang sama, yaitu bentuk-bentuk yang sama lebih mudah disusun menjadi suatu keterpaduan instalasi. Contoh ya, interior Santa Petrus Roma mempunyai tingkat keterpaduan yang mempesona. Hampir semua cara yang dipakai ya untuk mencapai keterpaduan. Bentuk-bentuk lengkung yang sama, subordinasi bentuk lengkung yang lebih kecil terhadap yang lebih besar, subordinasi dengan semua volume interior terhadap kubah pusat yang besar dan sebagainya. Jadi interior Santa Petrus Roma itu begitu terkenalnya untuk masalah keterpaduan. Nah, beberapa contoh ya untuk keterpaduan. Misalkan ya yang dinamakan tidak harmonis, perpaduan klasik dengan modern. Kemudian misalkan ini yang modern ya, dipadukan dengan dalam bentuk yang apa ini? Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan kalau yang ini keterpaduan tapi dengan sesama klasik. Jadi disendirikan ya antara yang modern dengan yang klasik, jangan dicampur adukkan. Itu contoh dari keterpaduan harmoni ya. Menurut Wakeling 1987. Kemudian ada lagi keterpaduan, yaitu mengkombinasikan dengan wallpaper. Ya, contoh pengaturan unsur dekorasi dinding ya, seperti ini. Nah, kita kombinasikan antara wallpaper yang polos ya, ataupun dinding yang memakai wallpaper yang bermotif ya. Nah, di sini dapat terlihat antara yang garis wallpaper yang vertikal maupun horizontal ya, ataupun yang seperti ini ya, motifnya terlalu ramai ya. Jadi lebih baik yang kita gunakan yang gambar di samping sebelah kanan. Begitu ya, karena dilihat dari figuranya itu kan sudah mewakili sebenarnya ada ukurannya, di sampingnya adalah figur yang kecil gitu. Itu untuk pengaturan unsur dekorasi dinding ya. Nah, ini ya yang tadi saya bilang ya, gereja Santa Petrus di Roma, karya Bramante dan Michelangelo, di mana keterpaduan dicapai dengan pengulangan bentuk lengkung yang terpadu dalam struktur bangunan. Ini lengkungnya di sini. Di kubahnya lengkung, di pilar-pilarnya lengkung, di jendelanya lengkung, pintu masuknya lengkung. Jadi itu semacam pengulangan guna mencapai keterpaduan. Nah, ada yang tidak terpadu nih, dan arti tidak semacam tidak menyatu ya. Itu adalah contoh gereja monumental dan makam Canova di Italia, di mana di situ tidak ada keterpaduan sama sekali akibat bentuk yang kuat kubah ya, dengan bentuk di depannya segitiga. Jadi sama-sama kuat, akhirnya bertentangan begitu. Jadi tidak ada keterpaduan dalam bangunan gereja tersebut. Nah, setelah bicara tentang keterpaduan,
kita bicara tentang keseimbangan. Keseimbangan ibarat kata kita menimbang ya, menimbang suatu, misalkan kayak di pasar itu menimbang cabai, lombok, beras ya, harus seimbang. Ya, artinya apa? Sama-sama berat, tidak boleh misalkan lebih berat sayurnya dibanding dengan untuk yang kilonan itu ya, timbangannya itu. Jadi supaya kanan kiri itu sama berat begitu, tidak seimbang salah satu gitu. Nah, keseimbangan di sini kalau dalam terapan interior ya, merupakan suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik visualnya kedua sisi pusat keseimbangan dan pusat daya tarik adalah seimbang. Pusat keseimbangan di sini adalah titik istirahat mata, titik perintilan mata yang menghilangkan keresahan dan kekacauan. Nah, seperti ini ya, kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah seimbang antara lemari yang tinggi, yang vertikal ya, dan di tengahnya itu diimbangkan dengan pemakaian model sekat ya, 1, 2. Kemudian atasnya, paling atas yang warna hitam itu sekatnya lebih kecil, lacinya lebih kecil begitu. Tapi kalau sebelah bawahnya ini ya, itu lemarinya terletak di satu sisi ya, intinya itu apa, berat dibanding dengan rak yang tadi bersekat tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan ketidakseimbangan begitu ya. Terdapat dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris ya. Yang ini adalah keseimbangan asimetris ya, yaitu susunan objek yang benar-benar sama antara bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian asimetris ya, keseimbangan informal ini terjadi kalau ada daya tarik keindahan yang sama pada setiap sisi pusat. Keseimbangan meskipun bentuknya tidak sama, pada bentuk keseimbangan ini pusat keseimbangannya harus selalu ditonjolkan. Karena kenapa? Karena mata lebih sukar mencari pusat keseimbangan dibandingkan bentuk simetris. Ya, perlu Anda ingat nih, ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Nah, ini ya, ini adalah contoh keseimbangan dalam penyusunan furniture yang Anda perhatikan di sini. Keseimbangan simetris tanpa keseimbangan, ya ini sama-sama beratnya di sini. Kemudian keseimbangan asimetris. Nah, mana yang menurut Anda lebih ideal? Nah, pastinya yang keseimbangan simetris. Tapi dalam hal ini menyesuaikan juga ya selera ya sebenarnya. Tinggal kita pilih yang mana. Tapi untuk menuju satu kesepakatan keseimbangan bahwa yang dipakai atau yang digunakan sebagai acuan adalah keseimbangan simetris. Walaupun ada istilah yang lain ya, yaitu keseimbangan asimetris. Kemudian keseimbangan dalam arti penataan ini ya, hiasan dinding seperti ini. Satu gitu ya, besar ini ya, figura yang besar dan diimbangi dengan figura yang kecil-kecil. Nah, ini yang tanpa keseimbangan ya, ini hanya satu nih. Ya, dalam arti kurang secara keseimbangan itu dia kurang dapat begitu ya, dibanding dengan sisi yang sebelah sini. Nah, misalkan ini nih, satu gajah diwakilkan dengan kotak-kotak sedemikian banyak. Artinya biar seimbang. Kan mata secara visual itu kan menangkap bahwa gajah itu berat besar gitu ya. Jika dibandingkan dengan kotak-kotak seperti ini, jika cuma satu saja itu mungkin kurang keseimbangannya. Ya, makanya penataannya dibuat seperti ini. Bisa ya untuk sampai ini ya, sampai di sini Anda bisa memahami sampai bedanya mana sih untuk keseimbangan tersebut ya, sampai diberi dengan contoh-contoh keseharian. Kita bicara tentang proporsi untuk hal ini ya, di mana proporsi itu merupakan keseimbangan perbandingan antara bagian-bagian dalam suatu benda ataupun objek. Banyak teori yang membahas tentang proporsi ini, di mana menurut Vitruvius ada hubungan antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Ya. Nah, menurut Francois Blondel ya, bahwa seluruh keindahan arsitektur datang dari angka-angka proporsi yang mutlak dan mudah dikenal. Dari gambar ya Anda perhatikan secara proporsi ya, orang dalam satu ruangan ya, ini ada orang berdiri ya. Bila dibandingkan dengan proporsi antara kusen pintu dengan kusen jendela dan ketinggian ruangan itu kelihatan kalau tidak proporsional ya. Kemudian dalam satu ruangan antara jendela yang besar dengan yang jendela kecil-kecil tapi ada dua, namun demikian diimbangi dengan wallpaper. Jadi cukup bisa membantu ya. Cuman dalam hal ini jendela yang besar tapi dengan kursi yang relatif lebih kecil dibanding dengan ukuran jendelanya. Nah, itu yang di perbandingan ukuran
ya dalam hal ini. Nah, dalam proporsi ya ada juga dia mengikuti ukuran standar ya yang kita pelajari dari materi sebelumnya terkait dengan antropometri ya. Jadi memang penggunaan antropometri itu nanti dikaitkan dengan standar ukuran mebel yang ada, furniture yang ada ya. Jadi dari posisi statis, posisi dinamis begitu kan, dan akhirnya nanti muncul ya beberapa perabot yang sekiranya nanti akan dipakai dalam untuk mengisi ruangan tersebut. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk materi terkait dengan dasar estetika tata ruang dalam ya. Kita akan lanjutkan terkait dengan proporsi di pertemuan berikutnya ya.